Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliahnya, yaitu tentang analisis regresi ya. Kemarin sudah diberikan filenya dan kalian juga sudah membaca kemudian merangkumnya gitu ya. Oke, analisis regresi ya, dimana yang akan kita pelajari pertama kali yaitu regresi linear, yaitu regresi yang sederhana terlebih dahulu, yaitu bentuknya linear atau garis lurus, yaitu persamaan garis lurus yang digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi gitu ya. Nah, persamaan regresi linear adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, yaitu Y dan X. Ya, biasanya disimbolkan dengan Y dan X, di mana Y-nya merupakan variabel dependent, gitu ya. Ini variabel independent ya, variabel dependent. Kemudian X-nya variabel independent, gitu ya. Variabel dependent atau variabel terikat di mana Y-nya yaitu dipengaruhi oleh nilai X gitu ya, sehingga Y ini variabel terikat atau dependent, di mana X-nya adalah variabel bebas yang memengaruhi nilai Y gitu ya. Kemudian jika regresi Y atas X ini linear, persamaannya dapat ditulis dalam bentuk linear gitu ya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana ini persamaan garis lurus, di mana Y adalah taksiran nilai Y, ini adalah Y topi ya, untuk harga X yang diketahui gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai A dan B digunakanlah metode kuadrat terkecil. Kan bisa membacanya metode kuadrat terkecil itu apa gitu ya. Karena banyak beberapa metode gitu ya, tapi yang kita gunakan adalah metode kuadrat terkecil. Nah, kita sudah tidak perlu menganalisis, jadi kita langsung memakainya saja gitu ya. Nah, gimana perumusannya sebagai berikut gitu ya. Nanti akan dihasilkan suatu rumusan seperti ini ya. Nah, dari kedua persamaan di atas nanti didapat untuk mencari A-nya bagaimana dan untuk mencari B-nya bagaimana gitu ya. Dimana Y dan XI-nya diketahui gitu ya, diketahui. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan soal gitu ya, nanti ada sebuah data gitu. Nah, nanti misalkan di sini Y-nya, kemudian di sini X-nya gitu ya. Nah, untuk menjawabnya kita bikin lagi kolom berikutnya, misalkan yang di sini X kuadrat gitu ya. Nah, di bawahnya itu semuanya sigmanya gitu. Gitu ya, semuanya sigmanya. Jadi di sini sigma Y, di sini sigma X, kemudian di sini sigma X kuadrat gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan ada sigma, ada X I Y I gitu kan. Nah, jadi di sini ada sigma X I Y I ya. Nah, selanjutnya batas-batas koefisien arah regresi linear, di mana Y topnya sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, Y topi ini adalah penduga atau taksiran dari Y. Oke, sebentar. Analisis regresi ya, oke. Di mana sebenarnya gitu ya, yang diduga adalah mu x gitu ya. Yang diduga adalah mu x atau rata-rata. Yang akan diduga sebenarnya adalah mu x sama dengan alpha plus beta x gitu ya, bisa dibuka bukunya. Nah, A ini adalah penduga dari alpha dan B itu penduga dari beta gitu ya.
di mana A merupakan panjang bagian sumbu tegak antara titik asal dan titik potong garis regresi dengan sumbu tegak tersebut. Yang mana sih? Oke, kita misalkan ini sumbu kartesius, di mana ini X, ini Y gitu ya. Di mana misalkan ini adalah garis linear, di mana Y topi sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, A ini apa sih? A ini adalah ini panjang ya, panjang bagian sumbu tegak antara titik asalnya dan titik potong garis regresi dengan sumbu tegak ini ya. Ini apa, titik potongnya, ini titik asalnya, ini A, seperti itu gitu ya. Itu A-nya. Kemudian koefisien B-nya merupakan koefisien arah garis regresi gitu ya. Apakah dia condong ke kanan, ini condong ke kanan, atau dia condong ke kiri, misalkan seperti ini. Nah, gitu ya, dia condong ke kiri. Nah, apakah dia condong ke kanan atau condong ke kiri. Kemudian kekeliruan standar taksiran adalah ukuran terhadap pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan di sekitar garis regresi, di mana yang kita gunakan adalah ini SYX gitu ya, sama dengan akar bla 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 bla. Kemudian setelah diketahui SX-nya, kita cari SB-nya gitu ya. Nah, untuk keterangannya itu ada di buku ya, sambil baca bukunya. Oke. Kemudian batas-batas koefisien arah regresi linear gitu ya, di mana B kan tadi apa, ada Y topi sama dengan A plus beta B apa sih ini X gitu ya. Nah, taksirannya gitu ya, ini B dikurangi min Z setengah alfa, di mana Z-nya normal, SB kurang dari beta kurang dari B plus Z setengah alfa kali S gitu ya. Di mana ini apa, taksiran interval dari betanya gitu ya. Tapi kalau misalkan ini digunakan untuk apa? Untuk datanya banyak gitu ya. Kalau misalkan datanya sedikit, itu gunakan distribusi T ya, distribusi T student. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian batas-batas nilai ramalan. Ya topi maksudnya ini, ya topi dikurangi Z setengah alfa SCX dibagi dengan akar M ya, kurang dari, oh ini bukan mu X ini tapi mu X ya, kurang dari penjumlahannya. Y didapat dari persamaan regresi dengan mensubstitusikan X yang diketahui, dimana rumusnya apa? Rumusnya Y topi itu sama dengan apa? A plus BX gitu ya. Nah, SCX ialah simpangan baku atau kekeliruan standar taksiran. Tadi sudah diketahui rumusnya ya, rumusnya yang ini. Kemudian Z setengah alfa nilai standar dari daftar luas normal standar dengan luas dari Z sama dengan 0 ke Z alfa per 2 sama dengan setengah gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini salah. Ini kok gitu ya. Nah, gini ya. Nah, kan kalau normal setengahnya kan gini ya. Nah, dari 0 ke sini itu 0,5 gitu ya. N adalah ukuran sampel yang digunakan. Batas-batas nilai ramalan untuk sampel kecil, yaitu rumusnya ini kan tadi itu untuk sampelnya besar, kalau ini sampelnya kecil gitu ya. Sampelnya kecil misalkan 15 gitu ya, 20. Nah, itu menggunakan distribusi T gitu ya. Tapi kalau misalkan sampelnya ratusan gitu ya, misalkan 80, 100, nah itu gunakan yang normal. Tapi kalau misalkan 20 kemudian 18 gitu ya, itu gunakan distribusi T. Nah, contoh misalkan dalam tempo 8 tahun 8 ini apanya sih? 8 ini adalah N-nya gitu ya.
Hubungan antara produk nasional kotor dinyatakan oleh Y dan hasil jualan tahunan misal minyak mentah dinyatakan oleh X di suatu negara ditentukan oleh Y sama dengan min 3,21 ditambah 0,02453X gitu ya. Ini kita simbolkan dengan koma saja lah ya. Nah ini koma, ini juga koma. Dengan X, Y dalam miliar unit uang di negara itu, tentukan apakah arti 0,02453, kemudian B jika hasil penjualan tahunan minyak mentah mencapai harga 285. Ini apanya sih? 285 adalah X-nya gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 285 miliar unit uang. Berapakah produk nasional kotor di negara itu diperkirakan untuk tahun tersebut? Kemudian yang C, jika selanjutnya diketahui SCX-nya nih, kita tidak perlu menghitung SCX karena sudah diketahui SCX-nya. Nih. Dan NX kuadrat ini sama aja dengan sigma dari X kuadrat ya. Sama dengan ini, sedangkan NX-nya sama dengan gitu ya. Kenapa sih disimbolkan dengan X? Karena disimbolkan dengan N karena nilai X-nya sama. Gitu ya. Sama aja kalau misalkan kita mempunyai misalkan 3 ya, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya, ini 3-nya ada berapa? Ada 5 kan? Ini banyaknya ada 5 angka 3 gitu ya. Kalau kita ingin mengetahui jumlahnya berarti kan sigma 3 gitu ya, sigma 3 kan, dimana 3 ini dari 1 sampai 5 kan ya. Oke. Ini sama aja dengan ada berapa? Ada 5 kan? 5, misalkan ini I lah ya. 5 dikali dengan 3 gitu ya. Karena X-nya sama yaitu 3. Nah, ini juga sama gitu ya. Sehingga diganti dengan N. Sedangkan NX sama dengan 2927. Nah, ini ribuan ya. Ini titik ini menandakan ribuan, koma ini menandakan desimal. Dengan koefisien kepercayaan 95%. Tentukanlah batas-batas pertambahan produk nasional kotor untuk setiap miliar bertambahnya hasil penjualan minyak mentah. Tentukanlah batas-batas taksiran rata-rata produk nasional kotor apabila hasil penjualan tahunan minyak mentah itu mencapai 285 miliar unit uang. Hasil penjualan tahunan minyak mentah selama tahun tertentu mencapai 285 miliar unit uang. Tentukanlah dengan syarat-syarat di C berapa batas-batas untuk memperkirakan produk nasional kotor dalam tahun tertentu tersebut. Oke. Pertama, 0,02453 itu memiliki arti bahwa setiap tahun PNK itu apa sih? Produk nasional kotor yang tadi ya kita singkat PNK rata-rata bertambah sebesar 0,02453 miliar unit uang untuk pertambahan hasil penjualan minyak mentah gitu ya, itu artinya. Kemudian yang B, di mana X-nya kan tadi diketahui 285 kan ya, sehingga kita masukkan ke rumusnya Y sama dengan min 3,21 plus 0,02453 kali 285 sama dengan 3,78105. Ini memiliki arti bahwa produk nasional kotor negara rata-rata setiap tahunnya mencapai 3,78105 miliar untuk hasil penjualan tahunan minyak mentah yang banyaknya 285 miliar unit uang gitu ya. Nah, itu artinya di mana Y-nya sebesar ini. Kemudian yang C. Yang C itu apa sih? Yang C jika selanjutnya diketahui SCX-nya 0, oke. Sedangkan NX-nya ini dan koefisien percayaan ini tentukanlah batas-batas pertambahan produk nasional kotor untuk setiap miliar bertambahnya hasil penjualan minyak mentah. Berarti yang ditanyakan taksiran beta gitu ya. Nah, kenapa sih taksiran betanya? Lihat ini. Setiap bertambahnya hasil penjualan minyak mentah gitu ya. Oke. Nah, karena
kan B kan, di sini kan Y itu apa? Produk nasional kotor, kemudian X-nya apa? X-nya itu minyak mentah kan, gitu ya. Kan tadi seperti ini kan, sama dengan min 3,21 plus 0,02453 X, gitu kan. Nah, ini kan yang ditanyakan. Oke, sekarang kita tentukan dulu SB-nya. Yaitu rumusnya SYX per akar sigma X kuadrat min NX kuadrat. Gitu ya. X bar kuadrat. Nah, gitu ya. X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata itu apa? Itu sigma X per N, gitu ya. Nah, ini setelah dihitung ternyata nilainya 0,00177. Kita masukkan ke rumus B dikurangi TP. Kenapa menggunakan TP? Karena sampelnya berapa? Sampelnya kecil. Gitu ya, sampelnya kecil. SB kurang dari beta, kurang dari B tambah TP kali S. Gitu ya. Nih, kan 8. Gitu ya. Jadi kecil. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung ternyata nilainya 0,2020 sampai dengan 0,02886. Ini artinya bahwa sebentar, C itu apa? Oke, ini artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, bertambahnya penjualan minyak mentah itu sekitar 0,02020 sampai 0,02886 gitu ya. Oke. Kemudian dalam miliar tentunya ya, dalam miliar. Yang D itu apa yang ditanyakan? Yang D itu yang ditanyakan tentukan batas taksiran rata-rata produk nasional, berarti yang ditanyakan Y topinya gitu ya. Kalau taksiran berarti kan menggunakan apa? Mu X yang tadi ya. Oke. Rata-ratanya itu 3,78105, tadi sudah kita hitung. Kemudian SCX-nya 0,241. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini kan rumus untuk taksirannya ya. Ini rumus untuk taksiran. Apa kekeliruannya? Maaf, kekeliruannya. Oke. Dimana taksirannya, misalkan si rumus ini kekeliruannya kita simbolkan dengan A. Dimana rumusnya kan Y topi min A kurang dari mu X kurang dari Y topi plus A gitu ya. Dimana A-nya rumusnya ini. Oke, sama dengan 3,7 A-nya kita hitung dulu berapa gitu ya. Nanti setelah dihitung didapat 3,371 kurang dari mu X kurang dari 4,189. Artinya apa? Artinya pada tahun tertentu hasil penjualan minyak mentah mencapai 285 miliar kan. Nah, produk nasional kotornya itu untuk tahun tersebut diperkirakan sebesar 3,371 miliar sampai 4,189 miliar. Itu rata-rata produk nasional kotor yang didapat untuk tahun tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya yang Yang itu apa sih? Hasil penjualan tahunan minyak mentah selama tahun tertentu mencapai 285 miliar uang. Tentukanlah dengan syarat-syarat TC berapa batas-batas untuk memperkirakan produk nasional kotor dalam tahun tertentu tersebut. Oke. Nah, kita gunakan rumus yang ini ya. Rumus mananya? Waduh, kayaknya nggak ditulis. Oke, kita tulis saja di sini. Nah,
ada di buku ya, ada di bukunya. Kita gunakan rumus yang Y topi dikurangi TP kali SYX akar M plus 1 per M gitu ya. Oke, jika yang 13 15 ya rumusnya, ada gak ya? Coba, ada kayaknya rumusnya itu. Oke, kalau misalkan yang D itu kan untuk mu X ya, untuk rata-rata mu X. Tapi kalau misalkan untuk meramalkan Y-nya, kita gunakan ini rumusnya ya, dimana Y topinya Y topi dikurangi dengan distribusi test studentnya, kemudian dikalikan dengan SYX akar N-1 per N, N plus 1 per N, ditambah dengan X min X bar kuadrat, dibagi dengan sigma X I kuadrat min N X bar kuadrat gitu ya, kurang dari Y. Kalau misalkan kita mencari menaksir Y-nya, kurang dari Y topi ditambah dengan, misalkan kita simbolkan yang ini adalah B besar, berarti tambah dengan B besar gitu ya. Oke. Kemudian TP-nya ya, kita tahu bahwa TP-nya berapa, 2,4469 ya. TP-nya 2,4469. Ini dari mana sih? Ini dari dilihat dari tabel distribusi T student, di mana derajat kebebasannya ya sama dengan 8 min 1 itu sama dengan berapa, 7 gitu ya. Alfanya berapa, 0,05. Kemudian kita cari di tabel gitu ya, hasilnya 2,4469. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya ini 3,063985 kurang dari Y, kurang dari 4,498115. Artinya apa? Artinya produk nasional kotor untuk tahun tersebut diperkirakan mencapai 3,063985 miliar sampai 4,498115 miliar gitu ya. Nah, bedanya apa D dan E? Kalau D itu rata-rata produk nasional kotor, kalau misalkan yang E itu produk nasional kotornya gitu ya. Jadi ada perbedaan seperti itu. Nah, selanjutnya taksiran. Oke, nah ini dia ada rumusnya ya. Ini rumus yang barusan untuk mencari nilai E-nya. Kalau misalkan yang D ini menggunakan ini untuk apa? Untuk rata-ratanya. Tapi kalau untuk produk nasional kotornya kita gunakan rumus yang ini gitu ya, yang Y ini. Kalau rata-rata produk nasional kotor kita gunakan yang mu X ya. Kan mu itu rata-rata kan gitu ya. Kemudian uji koefisien arah regresi linier. Akan dilihat uji hipotesis beta. Langkah-langkahnya sebagai berikut: merumuskan hipotesis yaitu H0 beta sama dengan beta 0 jika beta 0-nya diketahui gitu ya. Tapi kalau misalkan ada pengaruh atau tidak, kita bisa menuliskan beta 0-nya sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa harga X yang diketahui variabel tak bebas Y bersifat bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata alfa plus beta X dan simpangan baku sigma YX. Simpangan baku sigma YX misalkan sama untuk setiap X gitu ya. Ini sigma YX berarti sama aja dengan sigma X gitu ya kan. Atau kalau misalkan ini kan untuk populasi, kalau sampel berarti SX gitu ya, karena disamakan gitu ya. Oke.
Uji statistik yang digunakan yaitu T sama dengan B dikurangi beta 0 Sx per Sx akar N-1. Oke, dari contoh yang tadi ya, yang awal, misal terdapat dugaan bahwa produk nasional kotor negara tersebut tidak bergantung pada hasil penjualan tahunan minyak mentah. Oke, berarti misalkan beta nolnya 0. 0 ini artinya berarti tidak bergantung. Apakah yang harus diuji dalam hal ini? Ujilah dugaan tersebut dengan mengambil 0,05. Oke, rumusan hipotesis pertama H0 sama dengan beta sama dengan 0. Artinya apa? Artinya produk nasional kotor tersebut tidak bergantung pada penjualan minyak mentah, gitu ya. Artinya apa? Artinya produk nasional kotor tidak bergantung pada harga minyak penjualan minyak mentah, gitu ya. Ini minyak mentah, bukan marksman ya. Dimana kemudian H1-nya beta tidak sama dengan 0. Yang kedua itu hitung Sx, gitu ya. Hitung Sx-nya kan. Nah, ini hitung Sx-nya. Sx-nya itu apa rumusnya? Simpangan baku itu akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N dikali N min 1. Gitu kan? Nah, kemudian kita hitung hasilnya 51,4. Ini sama dengan 51,4. Setelah itu hitung TP atau distribusi T-nya, gitu ya. DK ini derajat kebebasan sama dengan 6. Kenapa 6? Karena dia 8 min 2, gitu ya. Aturannya apa? 8 min 2 ya. 8 min 2. Sebentar, 8 min 2 kalau misalnya di beta di sini 8 min 2 atau 8 sebentar 8 iya di sini n-nya n min 2 ya. N min 2. Kenapa enggak N min 1 ya? Biasanya N min 1 ini N min 2 ya. SYX ya. N min 2. Oke, ini DK-nya N min 2 ya. Derajat kebebasannya N min 2. DK-nya N-2, 8 kurangi 2 sama dengan 6 dan alfanya 0,5. Maka didapat dari tabel distribusi T sebesar 2,9687. Gitu ya. Nanti saya cari kenapa DK di sini N-2 ya, bukan N-1. Jadi karena biasanya kan N-1 ya DK itu. Derajat kebebasan itu N-1. Oke. Oh, ternyata di sini ada ininya ya, ada apa? Ada syarat. Nih, ada syarat di sini. Di buku itu ada ya, di bukunya ada. Di mana kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis seperti biasa ditentukan oleh taraf nyata alfa. Kemudian distribusi T-nya di mana derajat kebebasannya N-2 itu ya, bukan N-1 dan bentuk alternatif A yang diambil. Nah, di sini ada ya. Jadi DK-nya N-2. Untuk koefisien akresi linear ini distribusi T-nya di mana derajat kebebasan yang diambil itu DK-nya N-2 gitu ya. Di buku ada. Sambil dibaca ya, ada di bukunya yaitu N-2 untuk arah regresi linear. Selanjutnya hitung uji statistik T gitu ya. T di mana B dikurangi beta 0 Sx per SCX gitu ya. Di mana Sx Sx-nya beta min beta 0 karena beta 0-nya kan 0 ya, beta 0-nya 0, kemudian B-nya berapa? B-nya 0,024 tadi Y itu kan dari contoh awal berapa? Y sama dengan min 3,2 sekian 2 sekian ya ditambah dengan 0,02453 X gitu ya. Nah ini B-nya. Yang ini apa? A-nya. Kan B-nya 0, sekian, beta 0-nya 0, ini 0. Kemudian SX-nya kita udah hitung 51,4. Kemudian SX-nya berapa? SX-nya tadi di soal
Yang pertama itu 0,241. N min 1, N-nya 8 min 1. Yaitu 13,8432. Kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, kan T itu gini ya, seperti normal. Gitu kan. Nah, lihat nih TP-nya 2,9687, berarti ada di, kalau di sini min 2,9687, di sini 2,9687. Nah, 13 ini ada di mana? Ini kan daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Kenapa tak tolak? Ini penerimaan H0 gitu ya. Nah, 13 ini ada di mana? Oh, ternyata ada di sini daerah penolakan. Berarti tolak H, kesimpulannya tolak H0. Artinya apa? Artinya berarti PNK dipengaruhi oleh penjualan minyak mentah gitu ya. Seperti itu. Kemudian regresi nonlinear. Regresi nonlinear itu ada banyak. Ada kuadratik, kubik, eksponensial, logaritmik, hiperbolik gitu ya. Dimana ini rumus-rumusnya kalian sudah baca juga gitu ya. Ini regresi kuadratik, kemudian yang dari regresi kubik gitu ya. Untuk untuk contoh-contohnya juga ada di buku ya, silahkan dibaca. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan. Dimana regresinya itu menggunakan apa, kita bisa menyelesaikan ini dengan matriks gitu ya, atau dengan sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari di matematika bisnis kan ya, dulu sudah pernah diajarkan sama Ibu Pur. Oke, selanjutnya regresi kubik juga sama, ini untuk 4 persamaan juga bisa diselesaikan oleh matriks atau sistem persamaan linear gitu ya. Lebih enak menggunakan matriks sih ya. Oke. Kemudian ini eksponensial, kemudian ada logaritmik, seterusnya ada hiperbolik gitu ya. Contoh-contohnya juga ada di buku, silahkan dibaca. Kemudian ada regresi linear berganda gitu ya. Apa sih bedanya linear berganda dengan regresi linear biasa saja? Nah, regresi linear berganda itu variabelnya memiliki 2 atau lebih dari satu persamaan gitu ya. Kalau tadi regresi linear itu Y sama dengan A plus BX, sedangkan yang berganda Y sama dengan A plus BX 1 plus CX 2 plus dan seterusnya gitu ya. Analisis regresi linear berganda 2 atau lebih variabel independen itu biasanya disebut analisis regresi. Nah, persamaan regresi linear berganda ya untuk variabel independen itu seperti berikut. Nah, ini koefisien regresi, misalkan ini contoh untuk 2 variabel gitu ya. Ini rumusnya yang harus kita kerjakan untuk mencari apa? Untuk mencari A, B1 dan B2. Dengan apa? Bisa dengan matriks ataupun sistem persamaan linear gitu ya. Oke, ini tugas yang kemarin. Nah, sekarang gimana kalau misalkan menggunakan SPSS gitu ya. Oke, sekarang kita gunakan SPSS. Analisis yang pertama terlebih dahulu. Nah, contohnya ini kan di buku juga ada ya, contohnya misalkan yang Cirebon, penjualan dan promosi. Oke. Lihat baik-baik ya, gimana caranya. Oke, pertama setelah kita tentukan dulu variabel di variable view-nya. Sebelum kita menulis datanya, kita tentukan dulu variabel view di sini. Pertama daerah, penjualan, promosi, gitu ya. Dimana daerah itu tipenya string. Kenapa? Karena daerah itu kan huruf kan, di Jakarta, gitu ya. Itu namanya string. Kemudian penjualan dan promosi itu numerik, gitu ya. Kemudian labelnya kita isi ini daerah, kemudian penjualan itu juta rupiah kan, kemudian promosi juga juta rupiah gitu ya, dimana misalnya atau ukurannya ini skala ya, dimana daerah itu nominal. Oke. Selanjutnya untuk mengetahui regresi kita klik analis, ini analyze ya, analis. Kemudian ada regression, kemudian kita ingin mengetahui regresi linear gitu ya.
Tadi pertama apa? Pertama klik analis, kemudian regression, selanjutnya linear. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian variable dependent. Variable dependent atau terikat itu apa? Kan penjualan gitu ya, dipengaruhi oleh promosi gitu kan, independen ke promosi gitu ya. Selanjutnya ke statistik, dimana statistik kita centang estimates, kemudian confidence intervalnya kita tidak perlu dicentang gitu ya, kecuali kalau misalkan di sana ada tingkat kepercayaan 5% gitu ya, boleh lah, ini 95 kan, 95%. Kemudian covariance matrix, R square, descriptive, part and partial correlation, linearity diagnostic gitu ya. Kemudian ini case wise diagnostiknya itu tidak 3 tapi all cases ya. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui semuanya gitu ya. Oke, setelah itu continue. Selanjutnya di plot, kita ingin mengetahui apa sebarannya kan, kita centang normal probability plot, kemudian continue. Setelah itu case labelnya kita masukkan yang daerah case labelnya. Oke, kemudian saya itu klik OK. Nah, kita tunggu menghitung si SPSS-nya. Nah, setelah dihitung ini ada descriptive statistik, correlation, variable entered-nya itu promosi ya, kemudian model summary, ANOVA, koefisien dan case wise-nya di sini ada juga ya. Kemudian residual statistik dan ini sebaran dari dari data tadi ya. Ini kan kalau kita tarik garis lurus ini linear ya. Ini sebaran, ini ada Subang, Ciamis, Depok, Garut gitu ya, di sini ada. Nah, untuk penjelasannya itu ada di bukunya, dibaca di bukunya gitu ya. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu cara bagaimana di SPSS-nya gitu ya, untuk contoh pertama. Kemudian untuk contoh kedua, oke, kita lihat tuh contoh kedua. Tadi kan contoh pertama ini ya, sekarang contoh kedua. Gimana kalau misalkan untuk analisis regresi linear berganda ya. Kalau tadi kan analisis regresi tunggal biasa, maksudnya variabelnya 1, sekarang variabelnya 2, gimana? Oke. Seperti biasa kita tambahkan outlet di sini gitu ya. Sama tadi seperti tadi, klik analis, kemudian regression, linear. Dimana tadi penjualannya itu sebagai variabel terikat, variabel bebasnya promosi, dan outletnya atau jarak outlet dari tempat tinggal gitu ya, itu variabel bebas. Kemudian daerah itu sebagai case labelnya. Kemudian kita klik statistik, tadi apa, covariance matrix, R, descriptive part, kemudian linearity dan case wise nya. Kemudian ini all cases, kemudian continue. Dan plotnya kita gunakan normal probability plot gitu ya. Nah, dan oke. Nah, sekarang kan ada muncul baru gitu ya, muncul baru ini descriptive statistik, correlation, kemudian variabelnya itu promosi Rp1. Ke selanjutnya ini koefisiennya kan ada promosi Rp1 dan outlet. Nah, selanjutnya ada koefisien korelasi hubungannya. Selanjutnya ada case wise diagnostics, dan terakhir ini apa, normal plotnya gitu ya. Untuk penjelasannya sudah ada di buku ya, silahkan dibaca sambil dibaca-baca. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih.